Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Aryan Fehwana Putra dengan NIM 433220141 dari RKS 3B reguler atau pagi. Di video kali ini, saya akan mencoba melakukan konfigurasi VPN. Untuk konfigurasinya itu ada dua, yaitu yang pertama VPN remote dan VPN radius. Mungkin langsung mulai saja ke dalam VPN remote, di mana di VPN remote itu ada dua cache area seperti area pusat dan cabang. Lalu VPN remote itu dia tidak semua area cabang itu akan mengakses ke pusat, kecuali dia akan diberikan akses VPN-nya oleh pengelola kantor di pusat. Nah, selanjutnya di gambar yang ada itu terdiri dua router yang cabang dan pusat dan satu internet. Lalu ada PC 0, 1, 2, 3, dan server. Lalu PC 0, 1, 2 yang ada di cabang, secara pribadi itu bisa koneksi ke VPN pusat. Walaupun di kantor cabang, itu tidak ada konfigurasi VPN-nya sama sekali. Sehingga di kantor pusat, itu bisa disebut dengan VPN server. Sedangkan di klien, itu disebut sebagai client server. Nah, VPN remote pendekatannya adalah konfigurasi akun user itu di router. Konfigurasinya hanya di sini, yang menuju ke interface lain. Mungkin kita bisa mulai saja ke router pusat. Double klik dulu router pusat, lalu ke CLI. Setelah itu enter, ketika perintah enable, lalu config terminal. Setelah itu kita akan membuat konfigurasi yang namanya adalah AAA dengan perintah AAA new model. Enter. Jadi di sini saya membuat model dari AAA yang disebut sebagai authentication, authorization, dan accounting. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan perintah AAA authentication, lalu login, setelah itu user VPN lokal, enter. Nah, autentikasi ini untuk keperluan login, jadi PC yang ada di klien itu akan mengakses ke pusat, itu harus akses VPN-nya terlebih dahulu, yang telah diberikan user VPN. Jadi, user VPN maksudnya itu adalah kayak folder yang terdiri ada daftar user VPN lokalnya. Lalu, lokal itu artinya adalah user VPN yang kita daftarkan itu tersimpan di dalam local router. Nah, kemudian kita gunakan perintah triple A authorization network, lalu network group VPN lokal, enter. Nah, ini adalah sebuah otorisasi untuk akses jaringannya yang bisa disebut sebagai network. Lalu ya otorisasi itu ya bisa disebut dengan kelompok atau grupnya. Jadi otorisasi ini akan berlaku di dalam grup VPN. Kemudian dia akan balik lagi dengan menggunakan lokalnya. Kemudian itu kita masukkan user dan password dari VPN-nya. Sebagai contoh, di sini saya taruh username user VPN dengan uh, passwordnya adalah Cisco VPN, enter. Nah, untuk kita mengecek konfigurasi ini sudah berjalan atau sudah terdaftar, kita gunakan perintah do show run config. Kenapa pakai do? Ya, karena kita sudah di bagian config dari Cisco itu sendiri. Mungkin kita enter, kita tab, dan ya, AAA new model, AAA authentication, dan AAA authorization username itu sudah terdaftar di running config-nya yang ada di router. Mungkin kita escape saja. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi IP VPN-nya untuk klien. Contohnya itu adalah di PC 0. Nah, kondisinya adalah PC 0 itu saat ini koneksinya itu masih menggunakan IP 110. Nah, nanti akan membuat alamat VPN pool-nya jika PC ini itu sudah terkoneksi dengan VPN-nya. Nah, maka dia akan dikenal alamatnya bukan 110, tapi ya di area sini. Tapi kalau kita belum konfigurasi, ya IP-nya masih di 110, seperti itu. Nah, secara fisik, dia itu masih berada di area cabang, tapi nanti secara logis, PC 0 itu sudah ada di area pusat. Nah, IP-nya itu bukan 210, melainkan ya di range 20. Nah, oleh karena itu,
Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VPN pool. Nah, VPN pool itu adalah alokasi atau pembagian alamat yang diberikan ketika suatu user, hal ini PC 0, itu terkoneksi dengan VPN. Dan dia akan diberikan alamat modelnya, seperti ya bisa disebut kayak ya, VPN range DHCP. Nah, kita akan membuat alokasi alamat IP untuk klien yang terhubung dengan VPN. Mungkin kita coba cek lagi di pusat. Nah, di sini. Setelah itu kita buat IP lokal pool VPN 192.168.2. Nah, untuk range-nya kita mulai dari 100 sampai 120. Jadi ya tetap lagi sampai berapa? 192.168.2.120. Lalu enter. Nah, kita sudah membuat kelompok alamat IP yang bisa kita berikan ketika user client seperti 012 terkoneksi. Ntar dia dikasih range-nya 200 hingga 120. Mungkin kita bisa cek lagi konfigurasi ini sudah atau tidak dengan perintah do show run, enter. Dan ya, IP local pool VPN-nya sudah ada. Oke, kita escape. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi yang bernama Crypto Isaka MP. Nah, kita escape dulu. Nah, kita taruh Crypto Isaka MP Polisai 100. Nah, untuk prioritas si polisainya itu kita taruh aja 100. Nah, kita enter. Nah, di dalam Isaka MP Polisai, kita akan mengatur sebuah kebijakan dalam penerapan kriptografinya atau kripto. Oleh karena itu, di sini kita akan menggunakan model IPsec. Nah, makanya kita akan masukkan encryption modenya. Kita buat encryption dengan enkripsinya ya AES, lalu 256 bit, enter. Seperti ada yang kurang perintahnya ini, encryption. Oke. Setelah itu kita masukkan integrity datanya dengan menggunakan ya hash, lalu SHA, enter. Lalu kita akan menggunakan authentication-nya dengan authentication pre-share. Enter. Nah, kemudian kita akan masuk grup. Masukkan grupnya. Nah, untuk grupnya kita taruh 5 saja sudah cukup. Nah, setelah itu kita akan menambahkan perintah lifetime. Jadi, perintah lifetime ini adalah dia beberapa waktu yang dibutuhkan agar dia akan melakukan proses yang namanya reload atau muat ulang. Nah, hal ini kita akan buat lifetime-nya atau waktu dia butuhkan untuk sebelum melakukan reload itu adalah 3600. Kita enter. Nah, untuk konfigurasi Isaka MP Polisai itu kita sudah selesai. Mungkin kita akan coba kembali cek dengan do show run, enter. Kita coba cek. Oke. Yes. Dan ya, Crypto Isaka MP, Encrypt AES, Authentication Pre-Share, Group 5, dan Lifetime itu sudah ada. Yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kita escape lagi. Nah, kemudian, selanjutnya itu adalah melakukan konfigurasi Crypto Isaka MP untuk grup dan poolnya. Mungkin kita coba exit dulu. Nah, setelah itu, kita gunakan perintah Crypto Isaka MP client configuration grup. Kita masukkan grup yang kita daftarkan sebelumnya, yaitu grup VPN. Enter. Nah, ini adalah untuk konfigurasi di sisi kliennya. Jadi ya, grup yang sudah kita tambahkan sebelumnya itu tadi yang saya sebutkan, grup VPN. Kemudian kita masukkan key-nya atau kuncinya. Mungkin kita taruh sini kuncinya adalah key-nya Cisco Group VPN. Oke, enter. Selanjutnya kita masukkan pool-nya, yaitu pool dengan nama pool VPN. Enter. Selanjutnya kita exit. Nah, setelah itu kita tambahkan perintah crypto IPsec transform set. Baru kita masukkan set VPN. Namanya adalah set VPN.
lalu ISP-AS, dan ISP-SHA HMAC. Kita coba ulang. Crypto IPsec Transform Set Set VPN ISP-AS ISP-SHA HMAC. Nah, kita enter. Jadi eh, perintah ini merupakan Crypto IPsec Transform Set Set VPN. Jadi ini adalah sebuah penamaan untuk transform setnya. Jadi untuk penamaan transform setnya itu adalah set VPN. Setelah itu ISP-nya itu kita menggunakan Crypto ICE yang kita tambahkan sebelumnya. Kemudian untuk menjamin integritas datanya atau integritasnya itu kita menggunakan SHA. Nah, mungkin kita coba lihat lagi. To show run, enter. To show run. Kita coba cari. Dan ya, Crypto Isaka MP Client Configuration Group, key-nya, pool-nya, dan transformnya sudah ada. Nah, kemudian konfigurasi yang kita lakukan itu adalah konfigurasi yang bernama dynamic map atau mapping secara dinamis. Mungkin kita coba escape. Lalu kita gunakan perintah crypto dynamic map, baru dynamic map. Oh, dynamic VPN, maaf, 100. Crypto dynamic map, dynamic VPN 100. Oke, kita enter. Setelah itu kita buat set transform set VPN, enter. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membuat transform setnya yang bernama set VPN. Jadi si dinamik ini itu membutuhkan informasi transform setnya. Setelah itu kita tambahkan perintah reverse route, enter. Seperti ada yang typo ini. Ya, ada yang kurang perintahnya. Oke. Setelah itu kita cek dengan perintah do show run. Enter. Dan ya, Crypto Dynamic Map VPN 100, Set Transfer Set, dan Reverse Route itu sudah ada. Nah, kita mungkin escape dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya konfigurasi static map. Mungkin kita exit dulu. Setelah itu kita gunakan perintah cryptomap static map, cryptomap static map, client configuration address respon, enter. Jadi cryptomap static map ini itu akan melakukan konfigurasi jika klien ini bisa masuk ke dalam VPN, dia akan diberikan responnya. Nah, untuk responnya itu adalah dengan menggunakan alamat. Oke, selanjutnya itu kita masukkan lagi perintah yang namanya cryptomap static map, cryptomap static map client authentication. Sebentar. Oke, authentication list, kita taruh listnya itu yang bernama user VPN yang sudah kita buat di awal-awal tadi. Enter. Nah, lanjut kita akan buat lagi cryptomap static map Isaka MP authorization list group VPN. Nah, untuk group VPN-nya sudah kita daftarkan sebelumnya. Selanjutnya adalah cryptomap static map. Seperti ada yang ini kurang. Nah, ada. Ini jangan dispasi, cryptomap static map 20 IPsec Isaka MP IPsec Isaka MP dynamic VPN, enter. Oke.
Jadi untuk nama dynamic ini ya kita tambahkan yang sebelumnya kita buat tadi. Nah, untuk ngecek 4 perintah ini apakah sudah terdaftar atau belum, kita gunakan do show run. Dan ya, list user VPN authentication, list group VPN authorization, configuration address response, dan dynamic VPN-nya sudah terdaftar. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi yang dimana static map itu akan kita tempatkan ke dalam interface-nya. Hal ini berada di router pusat yang menuju ke interface luar, yakni ya interface Giga 00 berada di sini. Oke, kita coba buat lagi dengan perintah interface gigabit 0/0/0, enter. Setelah itu kita gunakan perintah crypto map static map, enter. Dan ya, eh, static map atau ISA-KMP itu sudah nyala dan telah direkatkan ke dalam sini gigabit 00. Jadi ya klien itu ntar sebelumnya itu akan masuk ke dalam sini, lalu ya crypto map static map itu akan berfungsi di bagian situ. Jadi kita akan gunakan lagi perintah do show run, enter. Kita coba cari perintahnya itu sudah terdaftar atau belum di interface 00, dan ya crypto map static mapnya itu sudah ada di interface gigabit 000. Jadi nanti user yang ada di klien itu akan mengakses ke alamat si interface-nya ini atau di 000. Ya bisa dibilang ya IP public yang bisa diakses user di cabang. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi di sisi klien. Dan sekarang seharusnya kita bisa koneksi VPN nih dari PC 0 ke router pusat. Mungkin kita coba minimize dulu, lalu kita ke PC 0, lalu kita klik desktop. Setelah itu eh, IP VPN. Nah, di bagian VPN ini ada beberapa informasi. Mungkin kita tambahkan grup name yang kita buat tadi itu grup VPN. Setelah itu untuk grup key-nya kita taruh Cisco grup VPN. Setelah itu untuk host IP kita masukkan IPC interface 000. Hal ini interface gigabit 000 itu adalah 200.230. Kita masukkan 209.165.200.230. Nah, untuk username-nya kita taruh user VPN dan user VPN. Dah, kita coba klik connect. Dan ya, VPN itu sudah terhubung. Dan ya, IP VPN pool yang kita dapatkan dari pusat, yang diberikan dari pusat, itu adalah IP-nya 192.168.201. Nah, bagaimana jika ada penambahan user? Mungkin kita coba untuk menambahkan user lagi. Di bagian sini, kita escape, exit. Setelah itu, kita buat misalnya username Aryan, passwordnya Aryan. Oke, dah. Ini kita coba lagi di PC 0, disconnected. Oke, di sini kita buat Aryan, enter. Dan ya, untuk nambah user juga bisa dan IP-nya sudah berubah dari 101 dan 102. Nah, jika ingin melakukan pengecekan atau uji coba VPN, misal ada connection timeout, itu solusinya adalah mungkin bisa ubah dulu real time-nya ke simulation. Setelah itu, jika udah, ntar ubah lagi ke real time dan cek lagi PC 0-nya apakah sudah terkoneksi atau belum. Dan jika gagal karena bad username atau password, ya silakan coba periksa yang ada di konfigurasi running config-nya yang ada di router pusat. Oke, di video kali ini saya akan mencoba konfigurasi pada video sebelumnya. Mungkin konfigurasi adalah VPN remote radius. Jadi, radius atau remote authentication dial in user service itu adalah memungkinkan untuk melakukan terpusatnya sebuah otorisasi, autentikasi, dan accounting dari si daftar username dan password yang akan kita simpan ke dalam yang namanya itu adalah server radius yang ada di sini. Nah, server radius itu akan menyediakan layanan otorisasi, autentikasi, dan accounting dari si pengguna. Nah, untuk pendekatannya itu adalah konfigurasi data user
yang ada di server 0. Nah, kalau ada user tambahan, nanti konfigurasinya itu bukan di router lagi, melainkan di servernya itu sendiri. Dan ya di video kali ini kita tidak merubah apa yang sudah dibuat. Cukup mungkin ada ubah konfigurasinya aja sedikit di bagian akses user VPN-nya. Ya, hanya di bagian akses user VPN-nya aja yang kita ubah. Oke, untuk langkah-langkahnya, mungkin kita bisa cek di server yang ada di area pusat, lalu klik 2 kali. Setelah itu, oke, mana dia? Oke, setelah itu pilih service, lalu triple A. Nah, awal awalnya itu awal langkah pertamanya adalah membuat network configuration. Yang dimana untuk data dari network configuration itu adalah untuk service-nya itu jangan lupa untuk dinyalakan, lalu radio portnya itu dibuat 1645. Setelah itu, si radius server akan mendaftarkan nama kliennya. Hal ini sudah saya tambahkan atau sudah ada di filenya dengan nama radius VPN. Setelah itu, kita tambahkan IP kliennya. Hal ini, IP kliennya itu adalah 21 atau IP interface router sebelum ke interface luar. Jadi di FA00 kita ambil IP kliennya itu 21. Nah, selanjutnya server tipenya adalah kita pilih radio. Setelah itu nanti klik add. Lalu untuk user setup-nya, oh ya, dan jangan lupa key-nya itu ditambahkan rahasia lalu di add. Nah, maksud key-nya ini adalah itu gini. Jadi klien Radius ini kan akan mengakses server Radius, maka dia harus masukkan kunci rahasianya. Nah, mungkin kita langsung next ke user setup. Jadi di client name jangan lupa di network configuration itu jangan lupa client name, secret, client IP, server tipe, dan key-nya lalu di add. Nah, mungkin langsung aja ke user setup. Nah, di bagian sinilah kita akan mendaftarkan usernya. Hal ini yang sudah didaftarkan adalah user 1 dan user 2. Mungkin kita coba tambahkan username-nya mungkin nama saya sendiri. Lalu kita klik add. Nah, jadi penyimpanan klien kredensialnya itu bukan di sisi router pusatnya. Itu pada konfigurasi sebelumnya kan kita buat di router pusat. Itu bukan di situ lagi kredensial usernya. Melainkan dia akan disimpan di server Radius yang di sini tadi. Nah, langkah selanjutnya yang kita rubah itu nggak banyak. Mungkin ada beberapa bar saja yang kita ubah. Mungkin kita coba kecilin. Lalu ke bagian router pusat. Nah, di router pusat ini, itu kita coba buat perintah do show run. Nah, kita akan coba cek apa yang harus kita ubah perintahnya. Nah, kita akan berubah perintah yang pada baris ini nih. Triple A authentication login user VPN lokal. Nah, autentikasi triple A itu untuk melakukan keperluan login dengan memberikan nama user VPN. Dengan nama itu adalah user VPN ke akses lokal. Nah, karena kita akan menggunakan radius, maka yang dirubah di pada bagian ini itu adalah awalnya triple A authentication login user VPN lokal itu menjadi user VPN group radius. Nah, kedua kedua kita harus mengubah konfigurasi server radiusnya ini itu sebagai klien dan juga kita harus memberitahu bahwa pusat itu memiliki server radius dan server radiusnya itu di mana dan cara aksesnya bagaimana. Maka konfigurasi di router pusat sebagai klien itu dari radius. Nah, itu yang diubah, ada dua yang kita ubah, yaitu di bagian authentication, lalu kita akan menambahkan sebuah server radius. Nah, untuk konfigurasinya, mungkin kita escape dulu. Nah, setelah itu kita buat perintah radius server dengan nama server radius, enter. Setelah itu, ya, ini untuk namanya opsional ya. Di sini saya buat server radius. Nah, setelah itu kita tambahkan IP-nya. Jadi ya seperti ini, address IPv4 kita masukkan. Ini nih IP si servernya. Hal ini IP servernya adalah 2254.
Berarti kita masukkan 192.168.2.254. Setelah itu kita masukkan authentication portnya yang tadi yang ada step sebelumnya, yaitu portnya yang digunakan adalah 1645. Kita enter. Jadi server Radius yang akan diakses itu memiliki IP 192.168.2.254. Kemudian port yang digunakan itu adalah 1645. Nah, setelah itu kita masukkan key-nya. Nah, key-nya itu adalah rahasia. Ini oke, rahasia. Nah, seperti ini. Nah, kuncinya itu dimasukkan agar ada pengamanan di radiusnya. Jadi ya agar radius ini itu nggak dapat diakses oleh orang sembarangan. Jadi ya kita masukkan key-nya. Nah, key-nya itu adalah rahasia. Setelah itu kita exit atau keluar dari konfigurasinya. Nah, mungkin kita coba cek konfigurasi yang kita sudah daftarkan dengan do show run enter. Kita coba cek. Hmm, kita coba cek dulu. Dan ya, ini dia. Radius server, address IP, portnya, key-nya, itu sudah terdaftar atau sudah ada di running config. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba cek lagi di setiap PC client itu apakah sudah ada koneksi VPN yang kita config sebelumnya atau belum. Mungkin kita cek dulu apakah ada konfigurasi. Tidak ada di PC 2, di PC 1, VPN tidak ada. Baru kita ke PC 0. Oh, masih ada. Mungkin kita disconnectkan dulu. Oke. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengubah yang ada di show running config, yaitu yang ini tadi yang diubah tuh. Pada bagian baris nih, bagian ini yang harus kita ubah sintaksnya. Nah, apa perintah yang kita ubah itu menjadi seperti ini. Mungkin di bagian config, lalu triple A. Setelah itu kita masukkan triple A authentic authen- authentication triple A authentication login lalu user VPN lalu kita buat grup radius enter. Oke, kita akan coba cek lagi dengan do show running config, do show running config. Dan ya, mungkin kita bisa disimak, ya, mungkin bisa disimak konfigurasi sebelumnya. Itu awalnya adalah ini, triple A authentication login user VPN lokal. Setelah itu kita ubah perintahnya menjadi triple A authentication login user VPN group radius. Mungkin kita cek lagi. Dan ya, triple A authentication login user VPN itu berubah dari lokal menjadi group radius. Jadi dari yang router itu kita ubah menjadi di dalam server radius. Nah, setelah itu kita akan coba untuk akses VPN-nya dari PC menuju server radius sesuai dengan username, password pada service AAA yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk akses VPN dari PC menuju server radius sesuai dengan username, password pada service AAA yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Mungkin kita coba ke PC 0, setelah itu ke VPN. Nah, untuk group name-nya itu kita taruh grup VPN, setelah itu grup key-nya adalah Cisco Group VPN. Ini konfigurasi yang ada di router yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Untuk host IP-nya tetap sama di host IP yang ada di gigabit 000 yang ada di router. Itu dengan IP-nya 209.165.200.230. Nah, untuk usernya mungkin di sini kita coba Aryan, passwordnya Aryan. Oke, kita connect. Dan ya, VPN sudah terhubung. Dengan IP yang didapat adalah 2.104. Nah, mungkin kita bisa cek di router pusat kita akan melakukan logging berapa banyak yang on atau yang mengakses ke VPN-nya. Mungkin kita coba lagi di sini, enter, enable, setelah itu configure terminal, baru kita masukkan perintah show crypto isa kmpsa. Dan ya, di sini yang online di bagian VPN itu adalah satu orang dari 200 dari
230 menuju 226. Ini. Oke, ke sini dari 230 ke sini. Oke, dari intinya ada ini ya, ada satu yang online yang berasal dari 230 menuju ke 226. Terus 30 menuju ke 226. Daerah sini berarti. Oke, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan atau yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata, kesalahan menjelaskan tentang konfigurasi atau kesalahan yang ada di video ini. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.